Paralimpiade Paris tahun ini, Parabon rumah tangga ya, Parabon rumah tangga ya, Parabon rumah tangga ya. Motivasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana? Fatayat NU Papua hadir. Oh, jauh sekali, wah, luar biasa. Oh, Papua juga itu. Mana? Merauke. Manokwari, wah, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri, tadi ada dari Turki, Mesir, ada juga daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat, ibu-ibu, sahabat. Cepat selesai masalah sambutan yang parampiade itu, sekarang muncul lagi para tokoh, para ulama, para ustadz dan lain sebagainya. Ini menurut kalian, ini Gibran yang wapres kita ini memang pura-pura salah, pura-pura bodoh, apa memang salah beneran? Silahkan teman-teman jawab menurut versi kalian ya setelah nonton video ini. Ini kalian bisa lihat ya video yang sekarang jadi trending, jadi pembahasan para cendekiawan, jadi pembahasan para pengamat, para ilmuwan, karena yang ngomong ini bukan orang sembarangan di jabatannya teman-teman, yaitu wapres loh. Wapres yang baru terpilih, yang sudah mengeluarkan uang sekian triliun di Pilpres kemarin teman-teman ya. Ini nggak sedikit uang yang keluar. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Seorang Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu. Orang yang semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya, transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah
membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan sebuah komentar netizen di bawah ini. Nah, di sini juga mereka pada nyampaikan oleh para netizen, mahal-mahal gaji orang berotak kosong, memalukan dan menyedihkan sekali bangsa ini. Apakah orang cerdas sebanyak tidak ada mampu berubah keadaan ini? Nah, bersyukur atau tidak memilih karena saya cerdas, tidak ikut-ikutan, tidak bisa songo dengan apapun. Nah, inilah wakil yang tidak banyak bicara, apalagi pekerjaan. Gak salah orang bilang polong-polong, lihat cara bicaranya kayak gak tamat sekolah saja. Ganti segera sebelum Bapak dibesertang anteng-anteng yang kudeta Presiden Prabowo ini. Gak malu Pak Prabowo punya wakil kayak begini, sebaiknya secepat saja diganti. Menurut saya orang berkelas kayak Wapres yang memang kaplo ini, wakil Presiden Indonesia menuju negara cerdas. Lebih di bumi serta isinya adalah pemilih negara dari alam untuk negara dan rakyat, bukan untuk di pribadi saja. Nah, jadi malu saya pendukung yang juga ikut juga saya memilih dia, yang memilih dia waktu pemilihan. Nah, lebih malunya lebih ada peratai penuh negara koruptor ini, maka koruptor memiskinkan belum nggak ada langsung, nggak ada kualitas masyarakat, memalukan rakyat yang kita harus diterima. Nah, jangan dibully marah pelihara bapaknya. Nah, karena dititipkan Prabowo jadi wapres ini sementara lagi, tolong titipkan dia, tolong bimbing dia supaya dia itu bisa cerdas. Nah, wapres ini sangat cinta rakyat, sudah terbukti. Terus kalian jadi apa? Nah, itu akibat kebanyakan para adu-adunya. Nah, masih cengeng dan jadi wapres dengan cocok malah bikin malu saja. Pidatonya cegar-cegir bikin malu presiden aja. Kalau aku ganti aja Prabowo bikin malu di depan umum. Lucu sih, Indonesia ini memiliki wakil presiden seperti tetap pertahankan kayak dulu waktu sekolah pelajaran Indonesia nilainya merah. Kemungkinan besar begitulah, belum banyak pengalaman pidato di depan umum. Nah, saran saja saya suara rakyat memasukkan Pak Anies apa yang lain. Nah, kabinet Prabowo membantu Pak menjalankan tugasnya sesuai dengan skill mereka masing-masing. Mereka pasti menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan adil, tegas, merakyat guna kesejahteraan rakyat NKRI ini. Nah, memalukan sekali mendukung dia juga wakil presiden. Nah, di sini saya sebagai pendukung Pak Prabowo jadi pemilu tahun 2014 sampai 2019 tidak terima Pak Prabowo masih dihina oleh bocil Kibra ini. Fufufa Pak Prabowo sangat terbiasa bagi Indonesia. Nah, Prabowo adalah terbelakang pendidikan juga jelas dibandingkan dengan Mulyono. Nah, akan lebih baik diganti wapres, tidak perlu mencari orang pintar di luar pendukung, di dalam pendukung pasti lihat wajah wapres ini. Nah, sangat lucu ini, aku jadi ingin kesal masa pembicaranya kayak gitu. Nah, memalukan saja punya wakil presiden seperti ini. Yang begitulah kalau punya wapres, hasilnya pelanggaran etika di mana kemampuannya serta pendidikannya tidak jelas. Nah, wapres Indonesia ini pintar ya, luar biasa, mantul banget, kayak para kali masih banyak anak bangsa yang cerdas yang daripada dia. Nah, orang kalau gak senang dilakukan baik, diperlakukan serba salah di mata pembencinya, sampai pun tidak akan sadar. Dokter Prof ini tapi wapres studi,
forever banget para di Indonesia ini. Sudah terbiasa stok orang cerdas jujur acur-acurnya. Nah, belum waktunya Gibran keluarin ilmunya, tunggu aja tanggal mainnya, pasti para pemeriksa akan terkanggung-kanggung. Semoga para pemeriksa memakluminya. Nah, kasihan dengan kenapa sebelum gak jelas dulu bicara baik, kasihan buang-buang gaji wapres aja. Nah, ketahuilah orang yang kamu benci, kamu difitnah, kamu hujat, kamu saja akan dimuliakannya. Pak Prabowo yang terhormat, Bapak itu presiden yang pintar cerdas, kok punya wakil model kayak gini. Begitu pun pintar anak sudah apa, Bapak nggak malu Pak Prabowo. Nah, ganti nama lebih berkelas biar bisa berbagi tugas, karena dengan kondisi Republik Indonesia ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bapak Presiden Prabowo Subianto layak mendapatkan wakil yang lebih baik dan lebih mengerti rakyat bangsa negara tercinta ini. Nah, bencana terbesar buat NKRI adalah punya wapres model kayak gini. Nah, negeri ini betul model begini kok jadi wapres aja. Nah, saya baru lihat tuh benar-benar kurang gizi, yang kurang minum susu lagi, plus kurang olahraga saja, belum matang yang lebih tua para-paranya. Nah, Pak Prabowo terpilih karena berpasangan dengan Mas Gibran. Jadi kalau Pak Prabowo memecat Mas Gibran, Pak Prabowo akan terpecah juga oleh rakyat sendiri. Ganti aja Pak Prabowo wakil presidennya bicara di hadapan orang yang ajak, apalagi pekerjaannya negara Indonesia ini. Nah, bahasanya apa ini, kita kira susunnya tak ada, dan bahasa nasional Indonesia itu hadir dan mendengarkan, jadi bodoh dibuatnya. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya, dan jangan lupa komen, subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya.